Di medan perang Eropa Timur, yang menentukan bukan hanya teknologi, bukan hanya satelit, bukan hanya drone, tetapi daya tahan. Dan disinilah nama ini muncul kembali. 2S 1G Gvozdyka, artileri Swagerak 122 mm, dirancang Uni Soviet. Masuk dinas awal 1970-an, dan sampai hari ini masih berbicara dengan dentuman keras. Один снаряд заряди. Gvozdyka tidak lahir untuk konflik kecil. Ia dirancang untuk skenario paling ekstrem, perang darat skala besar di Eropa. Tanah berlumpur, musim dingin membekukan mesin, serangan artileri tanpa henti. Uni Soviet tahu satu hal, jika perang datang itu akan brutal. Maka mereka membangun senjata yang sederhana, tahan banting, mudah dirawat, dan bisa bergerak cepat. Banyak orang mengira ini tank. Bukan, ini adalah howitzer Swagerak. Artinya, ia menembak dari jarak jauh. Tidak perlu melihat musuh secara langsung. Menghantam dari balik garis depan. Jarak tembaknya sekitar 15 km. Dengan amunisi tertentu, lebih jauh lagi. Satu tembakan mungkin tidak terdengar spektakuler. Tetapi baterai artileri, itu cerita berbeda. Gvozdyka berbasis kendaraan berantai. Ia bisa bergerak cepat, sekitar 60 km per jam di jalan raya. Ia bahkan amfibi, bisa melintasi sungai tanpa jembatan. Ini penting, karena di medan modern, siapa yang diam, mati. Doktrin klasiknya sederhana. Tembak, pindah, hilang. Sebelum radar lawan mengunci, sebelum drone menemukan posisi, mobilitas ini yang membuatnya tetap relevan. Mari kita bicara jujur. NATO unggul dalam teknologi, sistem digital, integrasi satelit, peluru presisi tinggi. Tetapi semua itu bergantung pada satu hal, jaringan yang stabil, dan perang nyata tidak selalu bersih. Gangguan elektronik, cuaca buruk, medan sulit. Dalam kondisi seperti itu, sistem sederhana sering bertahan lebih lama. Gvozdyka tidak membutuhkan jaringan kompleks, tidak perlu sistem mahal untuk tetap menembak. Ia hanya butuh koordinat dan kru yang terlatih. Sebagian orang mengatakan 152 mm lebih besar, 155 mm NATO lebih modern. Benar, tapi 122 mm bukan kecil. Ledakannya cukup untuk menghancurkan parit, merobek posisi bertahan, menekan infanteri. Dan dalam perang artileri, volume sering lebih penting dari ukuran. Uni Soviet membangun sistem untuk produksi massal. Banyak unit, banyak amunisi, tembakan berkelanjutan. Ini bukan tentang satu peluru presisi, ini tentang tekanan tanpa henti. Bradley, satu Leopard. Ada aspek yang jarang dibahas, psikologi. Artileri bukan hanya menghancurkan fisik, ia menghancurkan mental. Dentuman berulang, tanah bergetar, tidak tahu kapan berikutnya datang. Itulah mengapa artileri selalu disebut dewa perang, dan Gvozdyka adalah bagian dari tradisi itu.
Mengapa sistem lama ini masih dipakai? Karena murah dibanding sistem modern. Suku cadang tersedia luas. Banyak negara bekas blok timur mengoperasikannya. Artinya, stok besar, pengalaman panjang, doktrin matang. Dalam konflik berkepanjangan, ketahanan industri sering lebih menentukan daripada kecanggihan teknologi. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Secara teknologi, NATO mampu menetralisir sistem seperti ini. Tetapi dengan biaya berapa? Setiap unit artileri yang harus dibungkam memerlukan intelijen, drone, amunisi presisi, koordinasi. Jika jumlahnya banyak, biayanya membengkak. Disinilah filosofi Soviet menjadi relevan. Perang adalah soal daya tahan, bukan hanya keunggulan awal. Bagi banyak orang di Eropa Timur, Gwozdika bukan sekadar mesin tua. Ia simbol era ketika industri militer dirancang untuk perang total, tanpa kompromi, tanpa ketergantungan digital. Dan dalam dunia yang kembali ke konflik intensitas tinggi, model lama seperti ini mendapatkan makna baru. Namun kita juga harus realistis. Drone berkembang cepat, radar kontra artileri semakin akurat, sistem presisi terus diperbarui. Gwozdika bukan tak terkalahkan. Ia bisa dihancurkan, ia bisa dilacak, ia bisa dibungkam. Tetapi selama ia bergerak cepat, beroperasi dalam jumlah besar, dan digunakan dengan taktik tepat, ia tetap menjadi ancaman nyata. Konflik modern menunjukkan satu hal. Perang tidak hanya soal teknologi terbaru, tetapi tentang produksi, logistik, ketahanan, dan adaptasi. Dan di area inilah desain Soviet sering menunjukkan kekuatannya. Sederhana, kasar, efektif. 2S, 1 Gwozdika, bukan simbol masa lalu yang usang. Ia adalah pengingat bahwa dalam perang, yang bertahan bukan selalu yang paling canggih, tetapi yang paling siap menghadapi kenyataan. Dan di medan Eropa Timur, kenyataan itu keras. Dentuman mungkin tidak secanggih sistem digital. Namun, selama masih terdengar, Gwozdika masih berbicara.